Kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham DGIK atau Nusa Konstruksi Engineering. Jadi kita lihat untuk laporan keuangan pertama 2024 sudah keluar. Di sini ada direktur utamanya yaitu Heru Firdausi Syarif. Kemudian ada direkturnya ada Arvin Jajaja Mama Pani Jajanaya. Kantor mereka ada di East Office Tower ya di Jakarta Selatan di Farouk Park di Jalan Guru Aman nomor 18. Jadi di sini ini untuk alamat kantornya itu mereka ada di Jaksel. Ya ada di kawasan ini juga. Untuk apa keuangannya ini satu penuh ini hanya satu penuh dan dalam bentuk rupiah. Kalau kita lihat dari sini kas serta kasnya ini berkurang ya, bukan cukup drastis. Dari 25 miliaran sekarang menjadi 3,5 miliaran. Kemudian piutang usaha meningkat ya di sini ya. Ini meningkat cukup banyak, 53 miliaran yaitu 73 miliaran. Kalau kita lihat di sini ada piutang lain-lain juga, gak gitu beda jauh. Untuk total asetnya dia sedikit berkurang. Jadi 915 miliaran sekarang menjadi 900 miliaran. Jadi dia total asetnya ini agak sedikit berkurang ya. Jika kita lihat total aset tetapnya ini pun meningkat cukup gak gitu banyak, meningkat 1 miliaran gitu. Nah, properti investasi pun berkurang dari 74 miliaran menjadi 73 miliaran. Ini ada beberapa juga ini berkurang. Untuk hutangnya, utang bank kalau kita dari sini ini bukan juga drastis ya. 47 miliaran sekarang menjadi 9 miliaran. Lalu di sini kita lihat total hutangnya. Total hutangnya untuk saja menurun dari 284 miliaran menurun menjadi 270 miliaran. Berarti kan dia kalau lebih menurun 14 miliaran. Kita lihat untuk yang ekuitasnya. Ekuitasnya meningkat dari 631 miliaran menjadi 638 miliaran. Berarti masih cukup bagus ya, di mana ekuitasnya itu meningkat dan EBITDA-nya itu menurun. Berarti masih cukup bagus. Untuk pendapatannya kita lihat, pendapatannya ini meningkat ya. Dari 88 miliaran sekarang menjadi 102 miliaran. Dan kita lihat dulu nih laba brutonya. Ini laba brutonya berkurang karena beban kontraknya meningkat dari 64 miliaran menjadi 83 miliaran. Nanti kita lihat beban kontraknya itu karena apa aja, mengapa bisa meningkat. Laba ruginya dari 3 miliaran menjadi 6,5 miliaran. Jadi dari 3,6 menjadi 6,5 miliaran. Berarti ini setidaknya dia meningkat ya, peningkatan labanya. Ketika sekali perusahaan yang dia sedang rugi ataupun terjadi penurunan penjualan dan penurunan laba, tampaknya perusahaan ini bukan salah satu yang bisa outperform, artinya dia itu performanya ini cukup bagus ya, dia melampaui beberapa perusahaan yang lainnya. Nah ini tampaknya cukup bagus untuk perusahaan ini. Kita lihat di sini laba rugi yang kepada entitas induk masih banyak ya, kita 6 miliaran itu. Arus kas, ini arus kasnya bisa dilihat di sini ya. Penerimaan dari pelanggan 50 miliaran menjadi 85 miliaran. Pembayaran kepala pemasok ini kan tambah cukup banyak juga ya. Di sini ada disebutkan untuk komisaris utamanya dan lain-lain. Komisaris utamanya ada Dr. Andus Hendro Marto Wardoyo. Kemudian direktur utamanya ada Heru Firdausi Syarif. Jika dia di sini nggak ada dikatakan dia mengambil perubahan ya. Ini kita skip.
Nah, ini ada cashnya. Jika dia di sini cashnya meningkat dari 200-an jutaan ya 400-an jutaan ini cash yang di tangannya. Untuk cash yang di bank dari 23 miliaran jadi 1,4 miliaran. Penurunan paling banyak itu kayak ini yang di rupiah ini agak banyak, tapi yang di Amerika Serikat pun banyak sih. Nah, dari 24 miliaran jadi 1 miliaran, tapi ini bukan gabungan. Itu gabungan rupiah dan US dollar, kayak rupiah yang menurun paling banyak. Pihak bereaksi kita lihat pihak bereaksinya ini yang piutang ya. Nah, ini ada pihak ketiga juga. Tapi masih pihak ketiga yang lebih banyak yang piutangnya. Nah, setidaknya masih cukup bagus lah. Bahkan untuk yang cash flow, ternyata ini cukup macet ya. Dia sampai 1 tahun, yaitu karena ini perusahaan kan bergerak di bidang konstruksi gitu-gitu. Nah, ini memang hampir sama dengan perusahaan properti. Jadi dia memang agak lama untuk yang jangka waktunya cash flow-nya. Jadi kita perlu lihat juga, bukan berarti kalau dia piutangnya itu lama, itu bukan berarti cash flow-nya itu gak bagus. Memang sebenarnya kalau lama gak bagus, tapi kita perlu lihat juga bidangnya apakah memang biasa seperti itu atau enggak. Piutang lain ini ada persediaan meningkat ya, 11 miliaran menjadi 18,3 miliaran. Berarti peningkatan paling banyak. Ini saya perusahaan ini masih tergolong oke sih, dimana kalau kita lihat persediaan meningkat, lalu kayak pembelian bahan baku kan meningkat juga ya. Harusnya itu bahan pokoknya itu meningkat, kemudian untuk labanya pun meningkat. Ini ada properti investasi. Nah, ini bisa dilihat di sini ada ruko dan lain-lain. Ada apartemen Senopati. Ini catatan yang bisa dilihat di sini. Itu tahu tambahnya. Ini utang usahanya. Nah, utang usahanya pun meningkat. Tapi dia gak gitu macet sih untuk utang usahanya. Berarti untuk yang piutangnya itu masih lebih macet daripada utang usahanya. Ini menurut kami kayaknya mencerminkan perusahaan ini cukup bagus ya. Dimana dia yang untuk utang usaha lebih dari 1 tahun atau 1 tahun itu dia masih agak gitu banyak kali dibandingkan dengan piutangnya. Ini pemegang saham bisa dilihat di sini yang paling banyak PT Global Dinamika Kencana. Lalu ada Hudson River Group dan lain-lain. Tapi kita lihat juga ini pemilik PT Global ini siapa, pemilik Hudson River itu siapa, apakah ini termasuk salah satu top manajemen yang ada di perusahaan ini. Jadi ini perlu dilihat juga. Pendapatan, kita lihat pendapatan melalui bangunan. Ada bangunan, ada sipil tadi ya. Beban administrasi, laba proyek Ventura bersama. Oh, ini laba proyek Ventura bersama ini meningkat cukup banyak sini. Menjadi 7 miliaran ya tadi, apa ratusan juta ya kemarin. Ini beban administrasi tak umum, gaji dan tunjangan ini cukup bagus. Beban keuangannya, wah ini menurun nih. Pendapatan lain-lain. Nah, ini ada disebutkan untuk jasa konstruksi, pengadaan listrik dan lain-lain. Maka itu saya ada kami, sekian, terima kasih, saya investasi.